Antum pernah menemukan orang Islam gak mau sholat? Ada. Nah, itu disebut kafar. Kalau disebutkan kafir, itu umumnya menunjuk pada orangnya, non-muslim. Kalau perilaku dan orangnya digabungkan jadi satu, dan sifatnya menyakiti orang Islam, baik dengan perilakunya atau dengan langsung perbuatan orangnya, maka berubah namanya dari kafir, kafar jadi kufar. Di Quran itu ada 3 jenis kafir, 3 jenis kekufuran. 1 kafar, 2 kafir, 3 kufar. Itu beda. Baik, lihat. 1 kafar, jamaknya kafaru. Contohnya kafar, Quran surah ke-14 ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Contoh kafaru, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-6, paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Menggunakan kata kafaru. Kalau disebutkan kafar atau kafaru bentuk jamaknya, itu menunjukkan umumnya pada perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah. Jadi yang dimaksud perbuatannya, bukan orangnya. Ingat, bukan orang kafir yang dimaksudkan, maaf, yang dimaksudkan non-muslim bukan. Tapi setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah, sekalipun dikerjakan oleh orang yang mengaku muslim. Misal, orangnya muslim, di KTP-nya tertulis agamanya Islam, cuman gak mau sholat. Antum pernah menemukan orang Islam gak mau sholat? Ada. Nah, itu disebut kafar. Kafar. Kenapa menggunakan kalimat kafar sebagai sindiran? Kok nggak ada beda ya seperti orang yang belum beriman? Ya, orang tidak beriman tidak sholat. Memang dia nggak sholat karena tidak ada iman dalam dirinya. Tapi kamu kan mengaku beriman. Kenapa kamu tidak sholat? Maka perbuatannya disebut kafar untuk mengidentikan dengan perbuatan orang kafir. Nggak ada beda di situ. Misal, antum mendapatkan harta yang wajib zakat. Ketika sudah tiba masa zakatnya, tidak antum keluarkan. Salah tidak? Salah. Antum tidak keluar dari Islam, tapi perbuatan salah itu diidentikan seperti perbuatan orang yang kafir. Karena orang kafir tidak berzakat, gak ada iman dalam dirinya. Antum, maaf, punya iman, gak mau zakat, maka disebut dengan kafar. Lihatlah, in syakartum, kalau kamu mau bersyukur dengan harta yang kami titipkan kepadamu, Anda keluarkan zakat, Anda keluarkan infak, la azidannakum, wala in kafartum. Tapi kalau Anda kafar, perbuatan yang menyimpang. Jelas? Jadi kalau disebutkan kafar, itu salah satunya menunjuk pada perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah jika dikerjakan oleh orang beriman, tapi tidak sekaligus mengeluarkan dia dari keimanannya. Jelas ya? Belum tentu mengeluarkan dia dari keimanannya, kecuali kalau berbuat dosa besar yang dengan itu mengeluarkan dia dari iman. Tayyib. 2 kafir. Kafir. Kalau disebutkan kafir, itu umumnya menunjuk pada orangnya, non-muslim. Non-muslim. Dan biasanya levelnya itu umumnya tidak banyak mengganggu secara fisik pada orang Islam, tapi suka ngajak-ngajak. Misal, zaman Nabi sudah ada sekelompok orang di awal-awal masa Islam datang kepada Nabi. Ya Muhammad SAW, kita tidak usah berselisih. Kita memang beda, tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita saling berperang. Sudah, kita gantian saja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kami. Nyerang sih tidak, cuman ngajak-ngajak. Maka yang seperti ini disebut dengan kafir, jamaknya kafirun atau kafirin. Maka turun ayat di sini, langsung satu surah disebut dengan namanya mereka, al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Disebutkannya kafirun, nyerang sih tidak, cuman suka ngajak-ngajak. Nah, kaidah dalam tafsir menyebutkan, kalau ada disebutkan di ayat kejadian tapi orangnya spesifik tidak disebutkan, kejadiannya kapan tidak dirinci, ini menunjukkan akan terjadi lagi kejadian itu di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda, dengan tempat-tempat yang tidak sama. Ya, Anda pernah dapatkan orang sekarang nyerang sih tidak, cuman suka ngajak-ngajak. Car free day, karnya yang free. Ngajaknya sih enggak, datang bawa biskuit, Pak minta waktu sebentar. Bapak, yakinlah bawa begini. Ah, itu kan baik, datang ke sini, datang ke situ, bawa kerudung, bawa peci, bawa macam-macam. Pernah ada yang begitu?
Nah, antum jangan buang-buang energi. Cukup katakan begini, maaf Pak, Bapak terlambat. 15 abad yang lalu sudah ada yang seperti Bapak. Dan turun surah Qul ya ayyuhal kafirun. Kami tidak maksa, Bapak mau ikut kami silahkan Pak. Ya, tapi kalau Bapak mau berdakwah, Bapak terlambat. Pilihan cuma dua, Bapak ikut kami atau Bapak bertahan dalam kepercayaan Bapak. Lakum dinukum waliyadin. Dibalik kita yang nasihatin dia. Ya, gampang Pak. Dia tidak usah terlampau tegang. Bapak jangan sampai menyebarkan ajaran kepada, nggak usah. Bilang Bapak terlambat. Gitu aja. Selesai. Jelas ya? Dan sopan. Kafir itu diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kafir. Sesuatu yang terhalang. Dari bahasa Arab bu, kafir. Ya, banyak kosakata bahasa Inggris dari bahasa Arab banyak. Ya, misal sugar, gula dari kata sukar. Kopi dari kata kahwa, dari kahwa. Ya, coffee. Cat, kucing. Ya, dari kata kitun. Ya, dalam bahasa Arab banyak serapan-serapannya. Kafir, kafir ini itu dari bahasa Arab. Kafir. Ya, dari kata kafara. Asalnya sesuatu yang terhalang, tertutup. Kalau dia menyengaja menghalangi dirinya dari sesuatu, membuat tabir, maka orang yang disebut dengan kafir. Kenapa ayat turun Qul ya ayyuhal kafirun? Untuk menyampaikan pesan bahwa hei orang-orang yang masih belum mau menerima risalah dari Nabi SAW, yang membuat batas dari dirinya dengan hidayah, yang membuat tabir ya sehingga risalah dakwah tidak sampai kepada dirinya. Kalau bahasa paling singkatnya, hei orang yang masih menutup diri, belum mau menerima dakwah. Sopan sekali. Makanya ketika dipanggil kafir, orang-orang itu nggak marah. Karena bahasanya sopan. Silahkan, mereka orang jahiliyah, paling fasih bahasa Arabnya, bahasanya paling bagus, paling mengerti dengan isi bahasa. Dipanggil kafir, nggak marah bu. Qul ya ayyuhal kafirun. Manggil kafir ya? Tidak. Mereka orang paling fasih bahasa Arab, mereka orang Arab paling asli, mereka mengerti bahasanya, dipanggil kafir, nggak marah. Karena memang kalimat itu sangat sopan. Hei yang masih menutup diri. Yang aneh, orang sekarang. Bukan orang Arab, nggak ngerti bahasa Arab, nggak tahu bahasa Arab, dipanggil kafir, marah. Bapak kafir ya? Apa? Masya Allah. Tuh, ya aneh memang. Dan silakan, Islam tuh yang paling sopan, Pak. Lembut, bahasa Quran tuh luar biasa. Coba bandingkan dengan kepercayaan lain. Ya, orang yang tidak sama dengan kepercayaan bisa disebut beda. Saya punya beberapa kumpulan koleksi beberapa kitab di agama lain, saya bandingkan, Masya Allah, begitu saya baca, kita menyebut dengan sopan, yang tertutup, kita disebut domba, tersesat lagi, domba-domba yang tersesat. Antum turun status. Saya tidak teruskan ya, cuman perbandingan ya. Kalau tidak sepakat kita diskusi ya, kita diskusi. Kalau saya teruskan pulang dari sini, ditersangka saya nanti. Lihat sini. Kalau perilaku dan orangnya digabungkan jadi satu dan sifat yang menyakiti orang Islam, baik dengan perilakunya atau dengan langsung perbuatan orangnya, maka berubah namanya dari kafir, kafar jadi kufar. Kufar. Misal, pemikiran yang menyerang Islam, budaya yang meruntuhkan nilai-nilai Islam, perbuatan yang memojokkan Islam, sekalipun datang dari orang Islam sendiri. Atau orang-orang non-muslim yang mau menyerang orang Islam, menghancurkan orang-orang Islam dan sebagainya. Maka pada hal yang demikian ini, ada ketegasan bagi kita untuk mempertahankan nilai-nilai keislaman dan keimanan kita. Tegas antum, zero tolerance. Ada budaya-budaya yang tidak sesuai, misalnya masuk kepada Islam, antum gak usah ikuti, tinggalkan. Ada kalimat yang tidak baik, kan kata Quran, tinggalkan yang tidak baik. Dusta, tinggalkan. Wailul lil mukadzibin. Maka pada setiap pendusta, antum mesti tegas. Penyimpangan-penyimpangan tegas. Ada yang haram yang dilihat mata, tegas palingkan. Ada yang haram yang harus dikerjakan tangan, antum harus tanda tangan proyek yang tidak jelas, tinggalkan. Selesai. Semuanya, jangan cuma hal yang ditafsirkan dengan peperangan saja, tidak. Maksiat, tegas tinggalkan, zero tolerance. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk, ya. Budaya-budaya dari luar yang tidak ada manfaatnya, tegas tinggalkan. Orang yang mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW itu, maka dia tegas pada segala hal yang menyimpang. Kita nggak usah berpikir jauh-jauh. Saya ingin tanya kepada antum, mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya kalau kalimat ini kurang menyenangkan. Berapa kali antum tegas menindak segala hal yang menyimpang dalam pandangan mata kita? Bahasa paling singkatnya, berapa kali kita dalam sehari melihat maksiat dengan mata kita? Coba lihat apa yang kita lihat di handphone kita, majalah yang dibaca, acara yang ada di TV.
Jangan-jangan sampai hari ini masih senang dengan gosip. Jangan-jangan sampai hari ini masih melihat tayangan-tayangan yang tidak elok untuk dipandang. Seharusnya kalau antum mengaku umat Nabi Muhammad, jauhi semua itu. Kadang-kadang antum ingin jadi orang baik, tapi perangkat kehidupan antum di rumah tidak mendukung antum baik. Katanya ingin soleh, katanya ingin soleha, tapi membuka channel di televisi yang membuat antum keluar dari kesolehan itu untuk apa? Menghadirkan hal-hal yang tidak baik ke rumah. Ya antum keluar dari kesolehan itu. Coba lihat berapa kali lisan kita berbuat maksiat sampai ke ujung kaki. Demi Allah saya katakan, kalau antum ingin menjadi orang baik, caranya gampang. Tinggalkan segala hal yang tidak baik. Maka antum akan kembali pada kebaikan-kebaikan. Ciri umat Nabi Muhammad itu, ciri yang pertama kata Al-Quran, tegas pada segala hal yang menyimpang. Bahasa paling singkatnya, ciri umat Nabi itu pasti baik perilakunya.